Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas nikmat yang Allah berikan. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu meskipun dalam tatap maya. Yang terhormat Bapak Wawan Hermawan MAG dan Bapak Usep Romli MPD selaku dosen mata kuliah Fikih Ibadah Ilmu Pendidikan Agama Islam dan yang saya cintai rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum memulai presentasi pada kali ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok 1 Fikih Ibadah yang akan membahas bab tentang air. Yang pertama ada Abdillah Muharram dengan NIM 289, yang kedua ada Anggita Hilas 079, yang ketiga ada saya sendiri Dinda Aulia dengan NIM 204.847. Selanjutnya ada Resti Kusniati dengan NIM 28488 dan yang terakhir ada Sabrina Nela dengan NIM 23912. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini yang akan disampaikan oleh Saudari Resti. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Dinda Aulia sebagai moderator. Pengertian air. Air merupakan salah satu unsur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari unsur kehidupan yang ada di alam semesta. Karena air juga merupakan unsur utama dalam penciptaan langit dan bumi, oleh karena itu, air mukjizat yang telah dianugerahkan bagi makhluk hidupnya di alam. Next. Macam-macam air menurut ahli Islam. Secara umum, ada 4 jenis air, yakni air mutlak, air musamas, air mutanajis, dan air suci namun tidak menyucikan. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak disebut juga dengan dan menyucikan. Air ini merupakan air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptanya. Air mutlak ini dipercaya memiliki zat air yang suci dan bisa digunakan untuk menyucikan diri. 2. Air musamas. Air musamas adalah air yang dipanaskan menggunakan wadah. Air ini hukumnya suci dan menyucikan. Hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Kenapa makruh? Karena menurut Ustadz, ketika air tersebut dipanaskan, air menjadi mengandung zat, bahkan bisa menimbulkan penyakit kulit seperti kolera dan lainnya. 3. Air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis. Jika air masih sedikit volumenya, kemudian terkena najis, otomatis air itu akan menjadi mutanajis walaupun zat airnya tidak berubah. Sebaliknya, jika airnya banyak dan terkena najis dan tidak berubah warna dan rasa, maka air itu tetap suci. Air mutanajis ternyata bisa dikembalikan menjadi air suci. Misalnya ketika ada segelas air najis dan ingin dibuat suci kembali, tinggal tuang kembali ke kolam yang besar. Otomatis, air najis tersebut akan menjadi suci. 4. Air suci tapi tidak menyucikan. Air suci namun tidak menyucikan adalah air yang zatnya suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik dari hadas maupun najis. Ada 2 macam air suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutagoyar. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, sedangkan air mutagoyar adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Next. Selain dari 4 macam air tersebut, terdapat macam-macam air yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti air nanah, air bumi, air bersih, air minum, air asin, air berkah, air memancar, air surut, air mengalir, air segar, air tawar, air banyak tercurah, air memancar, air madian, maksudnya air sumur yang berada di negeri Madian, air fata morgana, yakni air bayangan,
air danau dan sumber mata air salsabil, yakni sebuah mata air surga salsabil, dan yang terakhir adalah air susu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Abdillah. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, mengenai air. Dalam ilmu fikih, air terbagi menjadi dua bagian. Di sini ada air sedikit dan ada air yang banyak. Mengenai air sedikit, yaitu yang mana air yang volumenya kurang dari 2 kullah, seperti air dalam ember, air dalam wajan, air dalam kompan, ataupun air dalam tempat yang lainnya yang tidak memenuhi syarat untuk bisa mencapai 2 kullah. Dalam hal ini, para ulama juga telah sepakat mengenai air yang sedikit itu adalah air yang volumenya kurang dari 2 kullah. Sedangkan air yang banyak yaitu air yang lebih dari 2 kullah. Sebagaimana yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabitha wa fi labdin lam tinjus akhrajahu arba'atu wa sahhahu ibnu Huzaimah wal hakamu wa ibnu Hibban, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jumlah air mencapai 2 kullah, itu tidak membawa kotoran ataupun tidak najis. Nah, jadi ketika kita dalam rumah mempunyai air 2 kullah seperti halnya dalam satu bak mandi, itu ukurannya itu bisa mencapai 2 kullah. Nah, itu apabila terkena najis ataupun terkena kotoran, itu tidak disebabkan menjadi air yang najis gitu, karena telah mencapai persyaratan mengenai 2 kullah tadi. Nah, apa sih itu kullah? Nah, kullah ini merupakan ukuran volume air yang digunakan pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Jadi jelas, kullah ini adalah ukuran volume air yang digunakan pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Nah, dalam ulama fikih dari Baghdad dan Mesir itu tidak menggunakan lagi kullah mengenai air sedikit atau air yang banyak gitu, tetapi dalam air yang banyak mereka menggunakan dengan rital. Nah, rital ini sendiri itu sama halnya dengan kullah, cuman penyebutannya saja yang beda. Para ulama ahli fikih di Baghdad itu mereka menyebutkan bahwa air banyak itu dengan ukuran 500 rital tadi. Nah, sedangkan kalau di Mesir itu mereka mengatakan dengan 446 liter. Sedangkan para ulama di Indonesia gitu ya, itu menurut Imam Nawawi, dia menyebutkan bahwasanya air yang banyak itu adalah 174 liter. Nah, sedangkan menurut Imam Rafi'i itu 176 liter. Nah, kalau seandainya untuk ahli Irak yaitu 25,5 liter. Dan mayoritas para ulama itu menyebutkan dengan ukuran air 216 liter. Nah, tentunya dengan beberapa pandangan seperti ini itu dilihat dari bentuk kubusnya itu sendiri. Makanya terdapat terjadinya perbedaan gitu. Menurut para ulama kontemporer, mereka menyebutkan air yang banyak itu adalah air yang ukurannya dengan 270 liter. Dengan ukuran kubusnya yaitu 60 cm. Tinggi, lebar, dan dalamnya itu 60 cm. Hal ini juga disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu jilid 1 halaman 60. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang
air mustakmal. Nah, sebenarnya tadi udah disinggung sedikit sama Asti ya, apa itu air mustakmal. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu air mustakmal. Menurut salah satu ahli fikih yang bernama Said Sabiq, dalam kitabnya Fiqh Sunnah, beliau mengatakan air mustakmal adalah air yang jatuh dari anggota badan orang yang berwudu atau mandi. Nah, jadi status air kan awalnya statusnya air mutlak, air yang masih murni yang belum tercampur dengan apapun. Nah, ketika airnya ini kita pakai untuk berwudu atau mandi, bekas atau sisa airnya inilah yang disebut dengan air mustakmal. Nah, yang sering menjadi pertanyaan para masyarakat gitu ya, yang sering diperbincangkan, apakah si air mustakmalnya ini tetap suci dan tetap bisa dipakai untuk bersuci atau mensucikan gitu kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa pendapat dari para ulama mazhab gitu. Nah, next. Nah, jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapatnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, sama mazhab Hanabilah. Nah, ketika ulama mazhab ini berpendapat sudah mengatakan bahwa air mustakmalnya ini suci, namun tidak mensucikan. Maksudnya gimana? Jadi si air mustakmal ini zatnya suci, bisa dipakai untuk minum ataupun masak gitu. Namun tidak mensucikan, jadi nggak bisa dipakai untuk berwudu ataupun mandi, yang mana fungsinya untuk mensucikan dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ketiga ulama ini membatasi jumlah airnya gitu. Apabila si airnya ini mencapai 2 kulah atau lebih dari kulah, si airnya ini berubah statusnya ke awal menjadi air mutlak, yang mana suci dan bisa dipakai untuk mensucikan. Namun balik lagi ketika si airnya ini kurang dari 2 kulah, dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci atau mensucikan gitu. Nah, pendapat selanjutnya itu pendapatnya dari ulama Malikiyah. Nah, ulama Malikiyah ini mengatakan, dia berpendapat bahwa si air mustakmal ini suci dan tetap bisa mensucikan. Namun makruh hukumnya apabila ada air lain yang bukan air mustakmal atau benda lain yang tercampur ke dalam air mustakmal ini gitu. Nah, si ulama Malikiyah ini tidak membatasi jumlah kadar airnya, baik dia kurang, baik lebih dari 2 kulah, si air ini tuh suci dan tetap bisa dipakai untuk mensucikan. Jadi ya bisa dipakai untuk minum, masak, bisa dipakai untuk berwudu, mandi, dan Najis sendiri terbagi menjadi 3 macam bagian. Pertama adalah najis mukhafafah, yaitu adalah termasuk dalam najis yang ringan. Yang termasuk najis mukhafafah adalah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau minum sesuatu kecuali air susu ibu ataupun ASI. Cara mensucikan najis mukhafafah sendiri adalah dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh termasuk ke dalam najis yang sedang. Yang termasuk najis mutawasitoh adalah yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, dan yang kedua adalah darah. Semua macam darah adalah termasuk najis. Yang ketiga adalah nanah, yaitu darah yang tidak sehat dan sudah membusuk. Yang keempat adalah kotoran manusia dan kotoran binatang. Dan yang kelima adalah khamar. Najis mutawasitoh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama najis aniyah, yaitu najis yang masih kelihatan wujud, warna, dan baunya. Dan yang kedua adalah najis hukumiyah, yaitu najis yang diyakini ada tetapi sudah tidak kelihatan wujudnya, warna, dan baunya. Contoh air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian. Cara mensucikan najis mutawasitoh aniyah dengan menghilangkan najis tersebut dan membasuhnya dengan air sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Sedangkan hukmiyah cukup dengan memercikkan air. Yang terakhir adalah najis mughalazoh, artinya adalah najis yang berat. Berat adalah air liur serta kotoran anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan mencuci najis tersebut sebanyak 7 kali dengan air, salah satunya diantaranya dengan memakai debu yang suci.
Oke, sekian dari presentasi kelompok 1 fikih ibadah. Untuk yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan di Google Classroom. Dan ini presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.